ya kita melakukan edukasi melalui pembentukan bank sampah dan pembentukan TPS 3R. TPS 3R kita ini kan, itulah di situ nanti terjadi pemilahan dan mengolah sampah dari sumbernya. Yang ke TPA ini yang benar-benar cuman residu aja gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali di studio Tribun Lampung. Kali ini dalam podcast dengan tema PLTSA di Lampung merupakan solusi sampah atau tantangan lingkungan baru. Tentunya Tribuners, kita telah menghadirkan Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3, Bapak Junaidi Rahmat, yang merupakan perwakilan dari pemerintah Provinsi Lampung. Halo, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Bagaimana kesibukan sehari-hari sejauh ini? Apa memasuki bulan Ramadan, giat keliling, turun lapangan dan juga hal sebagainya tetap ya sebagaimana mestinya, Pak ya? Kegiatan tetap berjalan dengan puasa ini, niatkan ibadah. Baik. Nah, ini Pak, kita ketahui bahwa persoalan sampah di Provinsi Lampung terus menjadi tantangan. Terlebih bahwa volume sampah semakin hari semakin meningkat, terutama di tempat pembuangan akhir, yakni di TPA Bakung. Itu tumpukan sampah yang menjadi tantangan tersendiri dan sempat menjadi sorotan dan pemberitaan secara nasional. Namun pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup mendorong rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Nah, mengenai ini Pak, seperti apa latar belakangnya dan seperti apa yang bisa diceritakan mengenai program PLTSA ke depan dari pemerintah Provinsi Lampung sendiri? Ya, baik. Jadi pemerintah Provinsi Lampung ini kan melihat timbulan sampah kita itu 4.767 ton per hari untuk di Provinsi Lampung ini. Nah, ini dari kebijakan yang sudah ditetapkan Cekstrada, kebijakan dan strategi untuk pengurangan dan penanganan sampah ini. Ternyata dari timbulan sampah itu baru bisa dikurangi atau pengurangan sampahnya baru di angka 3,16%. Targetnya itu 28% dari target Cekstrada. Kemudian untuk penanganan sampahnya sendiri masih di 40,40%. Targetnya 71% di tahun 2024 kemarin. Nah, ini tentu masih sangat jauh ya. Nah, sehingga ya kita bisa lihat TPA kita ya kondisinya seperti itu, dan juga masih beroperasi dengan sistem open dumping, sehingga sampah ini tentu saja membawa pencemaran terhadap lingkungan. Dan inilah yang melandasi kenapa ya dibutuhkan untuk membangun, menyelesaikan persoalan itu di hilirnya gitu kan. Karena ini juga sudah menumpuk seperti itu. Ya. Gitu. Jadi itulah rencana ide atau rencana pembangunan PLTSA di Lampung dalam konteks mengelola sampah yang sudah kian menumpuk. Sejauh ini prosesnya seperti apa ini, Bang? Ya, jadi proses sudah dimulai dengan terbitnya Perpres 109 tahun 2025 bahwa pengolahan sampah menjadi energi terbarukan ini, itu sudah dimandatori lah ya kepada pemerintah kabupaten, kota, termasuk provinsi. Kita sudah diminta untuk melakukan persiapan. Nah, pemerintah Provinsi Lampung ini sudah menyiapkan
lahan, lokasi, gitu kan. Tanahnya sudah disiapin, itu di kawasan Kota Baru, di Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, inilah lokasi yang nanti akan dibangun PLTSA tersebut. Iya. Untuk luasan lokasinya ini seberapa luas untuk kebutuhan sampah di sebenarnya kebutuhannya itu 5 hektar cukup. Tetapi pemerintah provinsi itu menyiapkan 20 hektar ya di daerah Desa Purwotani tersebut. Gitu. Itu memang merupakan tanah Pemprov atau? Iya. Tanah Pemprov ya. Nah, Bang, berbicara sampah dan juga program energi listrik terbaru dan terbarukan. Sebetulnya menurut hemat kita atau berdasarkan diskusi kita, berapa banyak sampah yang diperlukan supaya dapat menciptakan energi listrik yang dihasilkan ini? Ya, jadi sampah yang dibutuhkan untuk PLTSA ini itu sebanyak paling kurang 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari. Ya, nah oleh karena itu, ini kan kalau melihat data timbulan sampah kita ya, itu kan untuk Bandar Lampung itu sekitar ya 770 ton sampai 800 ton lah per hari ya. Nah, kemudian saya melihat ada di Lampung Selatan juga gitu kan. Nah, terus di Lampung Timur. Nah, maka pemerintah provinsi melakukan koordinasi untuk bagaimana timbulan sampah yang 1.000 ton ini tadi terpenuhi. Maka diperlukan aglomerasi. Ya, dari pemerintah kabupaten kota untuk mencukupkan yang 1.000 ton itu. Seperti itu. Nah, apakah sampah ini semua sampah bisa diolah atau hanya sampah kering saja atau sampah basah saja atau bagaimana nanti konsep? Ya, jadi sampah ini kan ya tentu saja nanti dipilah ya. Sampah ini akan dipilah. Jadi sampah-sampah yang plastik gitu ya. Ini sekitar 14, sekian persen itu sampah plastik. Kemudian ada ranting kayu dan dedaunan itu sekitar 15%. Kemudian juga sisa-sisa kain. Kemudian ya sampah residu. Nah, itulah nanti yang akan menjadi sampah yang digunakan untuk PLSTA tadi. Iya. Nah, Bang, ini tadi sempat disinggung mengenai kebutuhan sampah tidak tercover sepenuhnya dari Bandar Lampung. Nah, kemudian seperti apa sih, Bang, nanti mobilisasi sampah katakanlah dari beberapa kabupaten? Apakah di situ disediakan penampungan apa yang lebih banyak atau nanti Pemprov jemput bola ke daerah-daerah itu untuk kemudian ditempatkan di Kota Baru sebagai tempat pembuangan akhir? Iya, jadi gini, pemerintah provinsi ini kan sesuai dengan kewenangannya kan untuk regulasi dan koordinasi antar kabupaten kota ya dalam rangka penanganan sampah ini, maka tentu ya kita berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memenuhkan target 1.000 ton itu. Nah, 1.000 ton ini dipenuhi oleh aglomerasi 3 kabupaten kota, Kota Bandar Lampung, kemudian Lampung Selatan dan dari Lampung Timur. Itu sebanyak 1.168 lah. Kita perkirakan sekitar itu. Nah, maka nanti kewajiban dari pemerintah kabupaten kota itu untuk mengangkut sampah dari sumbernya, itu diangkut nanti ke lokasi Pisel itu. Artinya menggunakan APBD kabupaten kota setempat. Dukungan dari APBD masing-masing kabupaten kota. Pemerintah provinsi melakukan koordinasi dan ya menjaminlah kira-kira sampah ini harus terpenuhi sesuai dengan target yang memang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, kalau mekanisme pembangunan PLTSA
PLTSA sendiri ini seperti apa Bang? Apakah melibatkan pemerintah pusat atau investor kah, atau seperti apa pembiayaan, apakah sepenuhnya di-cover oleh pemerintah provinsi atau bagaimana teknisnya? Nah, terkait dengan pembiayaan, jadi pemerintah ini pendanaan dari pemerintah pusat ya, bekerja sama dengan swasta. Nah, ini didukung oleh Danantara dalam hal ini. Nah, ini pemerintah provinsi cuman kewenangannya hanya menyiapkan lahan saja dan melakukan koordinasi. Nah, nanti pemerintah pusat yang menentukan semuanya, termasuk pemilihan pihak ketiganya ya, yang mau mengerjakan itu, gitu kan. Itu semua nanti dari pemerintah pusat. Seperti itu. Oke. Nah, ketika ini sudah mulai berjalan Bang, tentu ada yang menarik, mengingat sudah puluhan tahun TPA Bakung menjadi tempat pembuangan akhir sampah. Lantas itu tindak lanjutnya ketika itu sudah beralih nanti bagaimana untuk TPA Bakung sendiri ini? Ya, kita tetap melakukan pembinaan untuk TPA Bakung ya. Kita ada disiapkan 1 hektar di TPA Bakung itu untuk mengolah sampah itu dengan sistem sanitary landfill dan control landfill. Ini kan selama ini masih open dumping, kita masih melihat itu sampah ya masih bertumpuk seperti itu. Nah, ini kita benahi ya sesuai dengan ada target dari sanksi administrasi dari Kementerian LHK kemarin. Nah, maka itu kita coba benahi dan ya seluruh TPA yang ada di Provinsi Lampung ini, karena memang semuanya masih beroperasi dengan sistem dumping. Kita terus bina, kita dorong untuk menjadi ya dengan sistem kontrol landfill dan sanitary landfill seperti itu. Oke. Nah, kalau penyebab kemarin sempat menjadi sorotan kan salah satunya karena memang Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung tingkat pengolahan sampahnya masih sangat minim, Bang. Sebetulnya sebabnya apa ini, Bang? Apakah memang lahannya yang kurang atau alatnya yang cukup? Harganya tinggi atau apa persoalannya? Ya, jadi ini kan persoalan di hilir sama di hulu sama di hilir gitu ya. Nah, jadi yang di hulu ini memang itulah ya mindset kita, mindset masyarakat kan masih kumpul, angkut, buang. Betul. Jadi tanpa diolah. Iya, semuanya itu nanti berakhir di TPA gitu, tanpa kita melakukan pilah dan pilih olah sampah di sumbernya. Nah, inilah yang memang menjadi persoalan itu gitu kan. Nah, maka tetap di hulunya kita juga tetap perbaiki itu dengan ya kita melakukan edukasi melalui pembentukan bank sampah dan pembentukan TPS 3R. TPS 3R kita ini kan itulah di situ nanti terjadi pemilahan dan mengolah sampah dari sumbernya. Yang ke TPA ini yang benar-benar cuma residu aja gitu kan. Begitu. Nah, tapi terkait konsep pengembangan Grand dan Smart City yang direncanakan Gubernur Lampung beberapa hari lalu, apakah ini termasuk dalam PLTSA di dalamnya atau seperti apa ini konsep ini? Iya, tentu saja. Jadi ini PLTSA ini merupakan infrastruktur yang strategis ya untuk mendukung program Green City ya. Ini karena ini mengurangi emisi gas kaca dari sampah itu sendiri kan. Ya, nah kemudian juga ini untuk juga menyelesaikan di hilir tadi persoalan sampah kita ini tadi diurai untuk menjadi energi terbarukan. Ya kan, sampah kita ini yang selama itu menumpuk begitu di TPA, sekarang ada solusi untuk kita coba bikin dengan PLTSA ini. Nah, terkait dengan Smart City, ya tentu saja juga terkait ini karena pengolahan sampah kita ini kan sudah diawasi secara digital ya. Dan ini sudah termuat di dalam sistem informasi pengolahan sampah nasional. Dia terintegrasi di situ.
Pengelolaan sampah kita bisa termonitor real time dengan kondisi sistem pengelolaan sampah, sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Jadi kerja Smart City-nya nanti lebih ke pengawasan atau teknis atau seperti apa? Ya, kalau itu kembali lagi sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi ya, kita di monitoring, evaluasi dan pengawasan dan tentu saja koordinasi. Gitu. Oke. Nah, ketika ini berjalan tentunya indeks lingkungan hidup akan meningkat, Bang. Betul. Namun kalau kita boleh singgung sejauh ini seperti apa indeks lingkungan hidup di Provinsi Lampung? Iya, indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung, alhamdulillah ini baik ya. Ini ditunjukkan dengan angka di angka 73,81 poin di tahun 2025, dan ini meningkat secara kontinu di 4 tahun terakhir. Kalau kita melihat datanya di tahun 2021 itu 68,56 poin untuk indeks. Iya, jadi ada peningkatan selama 4 tahun ini itu 4,25 poin. Nah, jadi bisa dikatakan ini semakin membaik sebenarnya ya. Nah, ya kualitas lingkungan ini kan dipengaruhi dengan kualitas udara kita, kualitas air, terus kemudian tutupan lahan. Nah, itu yang juga menjadi indikatornya seperti itu. Untuk tahun 2026, apakah ada strategi khusus dari Pemprov, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan indeks lingkungan hidup? Iya. Ya, ini kan sebenarnya sudah kita mulai ya. Sudah ada Pergub nomor 27 tahun 2025 ya tentang mangrove ya. Kebijakan strategi ya, termasuk itu. Ya, betul. Iya. Ada mangrove di dalamnya. Iya. Ya. Terus kemudian ada roadmap rencana aksi. Iya. Nah, di situ ya tentu saja pemerintah provinsi ini melakukan penguatan regulasi ya. Karena memang peran di situ. Kemudian yang kedua ya tadi kita melakukan tetap untuk pembenahan di hulunya dengan penguatan edukasi, terus untuk membentuk bank sampah. Ya kita targetkan kan satu kelurahan itu satu bank sampah. Untuk bank sampah unit satu kelurahan satu. Nah ini kan 2.654 desa dan kelurahan nih seluruh provinsi ini. Nah, kemudian di kecamatan paling tidak satu lah bank sampah induk. Ya gitu. Ini targetnya seperti itu, sehingga ya itu tadi untuk supaya di sumber masyarakat ini bisa terolah sampah kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya ya kita sudah melakukan juga untuk tadi yang saya sampaikan, terus kita membina TPA kita ini. Karena TPA kita ini masih semuanya masih sistem open dumping, kita terus bina dan kita dorong untuk ke kontrol landfill dan sanitary landfill. Begitu. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir Bang, target dan harapan dari pemerintah Provinsi Lampung, apakah ke depan akan menjadikan sampah menjadi rupiah, tidak hanya sampah menjadi listrik, tapi sampah menjadi rupiah, atau seperti apa target dan harapan dari Pemprov di tahun 2026 ini? Ya, dua-duanya ya. Jadi tetap di hulu masyarakat kita edukasi, sampah ini juga punya nilai ekonomi, ada uang di situ, maka komunitas, pelaku-pelaku usaha yang memang bergerak di bidang persampahan itu kita dorong melalui TPS 3R kita, melalui bank sampah kita. Di situ mereka bisa bergerak. Kemudian, nah yang residu saja yang memang sudah tidak bisa menjadi nilai ekonomi, itu yang lari ke TPA. Begitu. Nah, dan targetnya apakah dimulai 2026 atau kapan Bang? Ya tentu saja. Kita mulai dari 2026 ini sudah mulai, bahkan sebelumnya kan sudah mulai.
Tapi mungkin kita masifkan lagi ya. Begitu. Dan kita berharap problem yang sudah menumpuk tadi ini dengan PLTSA ini ya mudah-mudahan lah segera terwujud ini PSN ini program strategis nasional ya untuk mengolah sampah menjadi energi listrik ini sehingga sampah yang ada ini bisa cepat diolah untuk menjadi energi listrik begitu ya. Harapan kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Junaidi Rahmat. Dalam kesempatan podcast sore hari ini tentunya kita akan undang kembali dari DLH khususnya Bang Junaidi ketika memang sampah kita sudah berjalan dan PLTSA sudah mulai beroperasi di Provinsi Lampung. Oke Tribuners, sementara itu kita akan jumpa dalam segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.